Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Winata tidak ingin meninggalkan Dewi Laksmi sendiri. Dewi Laksmi berkata, apakah kamu tidak ingin melihat prosesi pernikahan? Aruna pasti ada di sana juga. Winata berkata, tapi Dewi, bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendiri? Kadru berkata, dia tidak sendiri, aku di sini. Akankah kamu melakukan semuanya sendiri? Pergilah temui putramu, aku juga akan mendapatkan waktu bersama Dewi Laksmi. Dewi Laksmi berkata, pergilah Winata. Winata dengan sangat senang kemudian pergi untuk bertemu dengan putranya. Diti menghadangnya dan berkata, apakah kamu lupa konsekuensi dari tindakanmu karena kegembiraan ini? Apa kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu katakan pada Aruna? Putra yang hidupnya telah kamu hancurkan, bagaimana kamu akan menghadapinya? Diti kemudian pergi dari sana dan membuat Winata menjadi bingung. Aruna berkata, aku telah mengutuk ibu. Garuda, karena itu kalian berdua harus menghadapi semua ini. Aku tidak mengerti bagaimana aku menghadapinya. Garuda berkata, dia adalah ibumu Aruna, dan seorang ibu tidak pernah mengingat kesalahan anak-anaknya. Masuklah ke dalam, ibu pasti menunggumu. Aruna berkata, tapi kemana kamu pergi Garuda? Ritual akan dimulai. Garuda berkata, kakak, aku merasa sebelum prosesi dilanjutkan, Rahu muncul di sana dan dia memperhatikan kita. Aku hanya berharap mereka tidak melakukan konspirasi lagi. Saat itu para iblis akhirnya memulai rencana mereka. Mereka mulai berkumpul di lautan susu. Raja Bali berpikir semua dewa akan sibuk dalam pernikahan Dewa Wisnu. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mendapatkan amrita dari lautan dan menjadi abadi. Raja Bali berkata, kita harus dibagi menjadi dua kelompok untuk pengadukan. Wajrang, Rahu ambil setengah dari iblis dan bergerak menuju ekor Wasuki. Iblis yang tersisa aku akan membawa mereka ke mulut Wasuki. Wajrang berkata, ya Raja. Mereka kemudian mulai bersiap. Resi Narada melihat Garuda dan berkata, bisakah sesuatu terjadi tanpa kehendak Tuhan Garuda? Garuda berkata, tidak Resi. Tapi Resi Narada berkata, lalu apa? Mereka tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika mereka mau. Karena di lautan Dewa Wisnu bersemayam dalam wujud kura-kura. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang tempat itu. Kamu beruntung bisa menyaksikan pernikahan ini, jadi ikutlah ke dalam. Garuda berpikir, oh Prabu, semoga semuanya berjalan dengan baik. Saat para iblis akan mulai mengaduk gunung Mandaracala berkata, tunggu Raja Bali. Naga Wasuki juga muncul dan berkata, tunggu, jangan sentuh aku. Wajrang berkata, kamu sangat sombong. Raja yang menguasai seluruh alam semesta, kamu mencoba menghentikannya. Mandaracala berkata, aku menghormatimu wahai Raja. Jangan lakukan pengkhianatan ini. Jika kamu melanjutkan ini tanpa kehadiran para dewa, maka kamu akan melanggar perjanjian. Raja Bali berkata, Mandaracala, aturan perjanjian yang sangat kamu khawatirkan, para dewa tidak pernah menghormatinya. Mereka selalu mengkhianati kami. Tidak ada yang pernah menghentikan mereka. Mengapa kamu para iblis terikat pada semua aturan itu? Wasuki berkata, yang aku tahu Raja Bali, bahwa tanpa bantuan Dewa Wisnu, ini tidak mungkin. Apa kamu lupa bahwa kalian semua tidak bisa mengangkat gunung Mandaracala dan memindahkanku? Lalu kenapa kalian semua merasa bahwa kalian bisa menyelesaikan ini tanpa kehendak Dewa Wisnu? Raja Bali berkata, Wasuki, restu guru kami tidak bersama kami sebelum ini. Tapi sekarang kami memiliki kekuatan dari restunya dan kebijaksanaannya. Juga tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dewa Samudra kemudian menyambut kedatangan Dewa Wisnu dan Winata berpikir, Prabu, aku beruntung bisa melihatmu secara langsung. Dewa Samudra berkata, selamat datang, kalian semua dipersilahkan. Terimalah penghormatanku Dewa Ganesha. Terimalah sambutanku. Selamat datang Prabu. Ganesha berkata, sampai aku menjadi bagian dari prosesi pernikahan, aku berada di pihak paman. Sekarang karena aku berada di rumah Bibi Laksmi, aku akan mewakili bibiku. Mereka semua tertawa mendengarnya. Dewa Samudra berkata, menyambut menantu adalah ritual pernikahan yang paling penting. Tolong izinkan aku untuk mencuci kakimu. Dewa Samudra dan istrinya kemudian mencuci kaki Dewa Wisnu.
Dewi Parwati berpikir budaya ini sangat indah untuk menghormati suami putrimu. Kakinya dicuci. Dewa Samudra berkata, "Selamat datang Prabu, silakan masuk." Dewi Parwati berkata, "Tunggu Narayang, tunggu. Kamu sedang sangat gelisah untuk bertemu kekasihmu, tapi kamu akan bisa bergerak maju ketika ibu mertuamu menarik hidungmu." Garuda bingung dan berkata, "Hidung Prabu Sri Wisnu akan ditarik, tapi kenapa?" Sisanaga berkata, "Ya Garuda, ini adalah ritual, jadi kita harus mengikutinya." Di lautan susu, para iblis ingin melanjutkan pengadukan, tapi Gunung Mandara Cala berkata, "Tunggu Raja Bali." Wasuki berkata, "Dengan kekerasan dan pengkhianatan dalam pikiranmu, jika kalian menyentuhku, maka akibatnya akan sangat buruk. Aku akan berubah menjadi abu. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian semua menyelesaikan ini sebagai pengkhianatan." Mandara Cala berkata, "Tanpa restu dari Dewa Wisnu, aku tidak akan menjadi bagian dari ini juga Raja Bali. Jika kalian semua mencoba untuk memaksaku, maka aku akan membenamkan diri ke dalam lautan. Tapi aku tidak akan membiarkan pikiran jahatmu ini berhasil." Wajrang berkata, "Bodoh. Apakah kamu menyadari siapa yang kamu ancam? Dia yang menguasai seluruh alam semesta, namanya yang bergema ke seluruh penjuru planet ini. Kamu mencoba mengancamnya. Kalian berdua menyambut kemalangan kalian. Pengadukan ini akan terjadi, dan jika kalian berdua ingin menghentikan kami, maka lawanlah kami." Sri Wisnu berkata, "Ibu mertua, apa kamu tidak akan menarik hidungku?" Istri Dewa Samudra berkata, "Tidak. Seperti setiap ritual pernikahan, ada alasan di baliknya, Prabu. Saat orang tua mempelai wanita akan membasuh kaki mempelai pria, pengantin pria akan menjadi sombong dan mulai merasa bahwa dia adalah yang terhebat. Saat itulah ibu mempelai wanita menarik hidungnya dan membawanya kembali ke dunia nyata. Tapi kamu memiliki semua karakteristik yang baik Prabu, bukan hanya kesombongan, tapi kamu tidak memiliki sifat buruk. Tidak perlu melakukan ritual ini untukmu. Selamat datang Prabu, silakan Prabu." Para dewi yang lain juga mulai mencuci kaki para dewa yang bersama Dewa Wisnu. Winata berpikir Aruna pasti bersama mereka juga, tapi di mana dia? Winata melihat Aruna yang tersenyum, dan Winata berpikir, "Aruna, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Aku sangat gelisah hanya untuk melihatmu sebentar." Pelayan tertawa melihat Aruna yang tidak memiliki kaki, dan mereka berkata, "Dia tidak memiliki kaki, lalu bagaimana kita mencuci kakinya?" Mendengar itu, senyum di wajah Aruna dan Winata seketika menghilang. Winata teringat perkataan Diti bahwa, "Apakah kamu lupa konsekuensi dari tindakanmu karena kegembiraan ini? Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan kamu katakan kepada Aruna? Putra yang hidupnya telah kamu hancurkan, bagaimana kamu akan menghadapinya?" Winata mengingat perkataan Aruna bahwa kamu ternyata seorang ibu yang bersikap seperti ini dengan anaknya. Winata kemudian pergi dari sana dan Aruna pergi mengejarnya. Winata duduk terdiam mengingat perkataan Aruna bahwa, "Apa yang telah kamu lakukan? Kamu menjadikan putramu cacat karena cemburu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Keinginan dan aspirasi yang tak terkendali telah membuatmu dan saudarimu kehilangan akal sehat, dan kamu mengambil kebanggaanku dan masa depanku." Ada tangan yang menyentuh Winata dan Winata berkata, "Biarkan aku sendiri untuk beberapa waktu Garuda, pergi dari sini." Winata menyentuh tangan itu dan berpikir, "Ini Aruna." Winata melihat Aruna di hadapannya dan berkata, "Aruna." Winata menyentuh Aruna dan mereka menangis bersama. Winata berkata, "Maafkan aku." Aruna berkata, "Maafkan aku. Dan karena aku, hidupmu menjadi sia-sia ibu. Kutukanku membuatmu mengalami siksaan sebagai pelayan. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Winata berkata, "Tidak Aruna, kutukanmu benar karena kamu menjadi cacat seumur hidup. Seandainya aku kuat, maka kamu akan sempurna. Sebenarnya sejak kamu lahir, aku selalu merasa bahwa hidup sebagai pelayan adalah hukumanku." Aruna berkata, "Tapi aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sampai saat ini ibu. Setiap saat aku memikirkan kenapa aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Seandainya aku tidak mengutukmu hari itu, maka hidupmu tidak berhak menjadi pelayan ibu. Ya ibu, aku telah berpisah darimu, tapi aku tidak pernah bisa melupakanmu. Rasa sakit dan penderitaanmu aku merasakannya setiap hari. Setiap kali penderitaanmu menyakitimu, aku akan menangis.
Saat embun pagi turun, kamu akan meminumnya di tanganmu. Aku akan merasa seperti aku telah dimaafkan olehmu.